Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Laudi Muhammad Agung Setiawan, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Yang pada video kali ini akan membahas materi mengenai struktur pasar, yang memuat dua pokok pembahasan, yaitu struktur pasar dan jenis-jenis struktur pasar itu sendiri. Ya. Sebelum kita melangkah ke materi inti mengenai struktur pasar, ada baiknya kita kembali mengingat mengenai apa yang dimaksud dengan pasar. Pasar sendiri dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai tempat bertemu dan proses terjadinya interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran yang dilakukan oleh produsen terhadap suatu barang dan jasa tertentu yang pada akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan kuantitas dari produk tersebut. Jadi, setiap proses yang mempertemukan permintaan oleh konsumen dan penawaran oleh produsen akan membentuk harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Harga terbentuk inilah kemudian kita kenal dengan harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah pasar yang tersedia semakin bertambah dan berkembang seiring dengan bertumbuhnya permintaan dan penawaran di pasar. Kemudian, untuk mengenali jenis-jenis pasar tersebut, dibentuklah struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi dan lingkungan persaingan pasar di mana pembeli dan penjual berinteraksi. Selain itu, struktur pasar juga sangat mempengaruhi baik pertumbuhan harga, permintaan maupun penawaran di pasar. Struktur pasar sendiri dapat pula diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam pasar, mudah tidaknya keluar masuk pasar bagi penjual, dan mekanisme penentuan harga dalam pasar. Struktur pasar sendiri dalam analisa ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Kedua jenis struktur pasar tersebut yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan produk yang dihasilkan cenderung homogen. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, seperti yang terlihat dalam slide, yaitu pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, kedua, menghasilkan barang yang homogen, ketiga, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, keempat, perusahaan tidak dapat menentukan harga pasar dan mengubah harga pasar. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa harga pasar ditentukan melalui mekanisme pasar, yaitu adanya kekuatan permintaan dan penawaran barang sehingga menghasilkan harga yang tepat untuk produk yang diperdagangkan. Dan yang kelima, yaitu produsen sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Yang keenam, tidak ada hambatan keluar masuk pasar bagi penjual. Dan yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu pengetahuan konsumen terhadap tingkat harga pasar dan perubahan atas harga-harga tersebut, sehingga konsumen memiliki posisi yang kuat untuk melakukan tawar-menawar. Adapun contoh produk dalam pasar persaingan sempurna seperti contohnya beras, gandum, dan barang-barang sejenis lainnya. Adapun yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat sedikit penjual namun sangat banyak pembeli, dan harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli di dalamnya. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu hanya terdapat sedikit penjual dan sangat banyak pembeli, dan yang kedua yaitu harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli, dan yang ketiga sulit bagi produsen atau penjual baru untuk masuk ke dalam pasar ini, dan yang terakhir yaitu barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang pengganti atau substitusinya.
Adapun pasar ini terbagi atas beberapa jenis, diantaranya pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu yang meliputi pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik, akan saya jelaskan. Pasar monopoli sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu penjual saja yang menguasai pasar, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang cenderung tidak mempunyai barang substitusi atau pengganti. Contoh dari pasar monopoli itu misalnya perusahaan negara yang dapat berupa perusahaan BUMN, di mana dalam hal ini seperti PLN yang menyediakan layanan listrik, dan yang kedua PDAM yang membuka layanan tentang air layak konsumsi, dan PT KAI yang menyediakan produk perkeretaapian. Dan contoh yang kedua itu perusahaan minyak bumi dan gas alam seperti Pertamina. Adapun yang dimaksud dengan pasar oligopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen dan terdiferensiasi atau heterogen jumlahnya sangat sedikit. Dalam hal ini, keadaan pasar suatu komoditas hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Ada kalanya terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar ini dapat disebut sebagai pasar duopoli. Pasar oligopoli sendiri terbagi atas 2, yaitu oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli murni dapat diartikan sebagai suatu pasar oligopoli di mana produk yang ditawarkan cenderung homogen. Contohnya seperti hasil produksi baja, aluminium, kaca, dan besi. Adapun yang dimaksud dengan oligopoli terdiferensiasi, yaitu oligopoli di mana produk yang ditawarkan heterogen atau memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Contohnya antara lain hasil produksi seperti pada produksi industri kendaraan bermotor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Adapun contoh dari pasar monopolistik ini yaitu seperti produsen sikat gigi, pasta gigi, sabun, sampo, dan produk sejenis lainnya. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai struktur pasar dan jenis-jenis struktur pasar. Adapun materi pada video kali ini mungkin ini saja. Dan kembali saya ingatkan bahwa dalam video ini saya hanya mencoba membagi ilmu yang saya dapatkan, dan apabila terdapat perbedaan anggapan dari materi yang saya bawakan dengan materi yang Anda peroleh dari sumber lain, kiranya saya harapkan memberikan tanggapan melalui kolom komentar di bawah ini untuk kemudian menjadi bahan diskusi kita bersama. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.